Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku, dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya joule, M massa benda dalam kilogram, dan L kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M kali U. Dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuan kalor uap adalah joule per kilogram. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud zat. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es. Sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan mc delta T. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, es melebur. Jadi kalornya sama dengan massa kali kalor lebur. Pada selang suhu 0 sampai 100 derajat, kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan mc delta T. Ingat, pada fase ini zat wujudnya cair. Jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat, benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa kali kalor uap. Setelah air menjadi gas, fase selanjutnya gas akan mengalami kenaikan suhu, sehingga persamaan yang digunakan Q sama dengan mc delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Coba perhatikan contoh soal berikut. 250 gram es yang bersuhu min 5 derajat Celcius dipanaskan hingga melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kalori per gram, berapakah kalor yang diperlukan pada proses ini? Di soal tersebut dijelaskan suhu awal es adalah min 5 derajat Celcius. Untuk menghitung besar kalor yang diperlukan untuk mengubah es menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius, kita tidak bisa jika hanya menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena di sini es mengalami dua proses, yaitu es mengalami kenaikan suhu dan mengalami perubahan wujud dari padat ke cair. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan grafik perubahan wujud air berikut. Grafik ini menunjukkan perubahan wujud dari es atau padat menjadi air atau cair lalu menjadi uap atau gas. Es yang diberikan sejumlah kalor atau dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu dan bisa berubah wujud menjadi air. Dan air yang dipanaskan terus-menerus juga akan mengalami kenaikan suhu dan bisa berubah wujud menjadi uap jika dipanaskan hingga melebihi titik didih 100 derajat Celcius. Untuk masing-masing proses kita tuliskan Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Untuk garis-garis yang miring ini, yaitu pada Q1, Q3, dan Q5, zat tidak mengalami perubahan wujud, tapi zat mengalami perubahan suhu. Jadi pada ketiga proses ini, kita dapat menggunakan rumus M dikali C dikali delta T. Dengan M adalah massa zat, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Lalu untuk proses Q2, terdapat perubahan wujud dari es menjadi air yang bisa kita sebut dengan proses melebur. Tapi suhunya tidak berubah, di sini garisnya lurus.
es dan air tetap bersuhu 0 derajat Celcius. Pada proses Q2 ini kita gunakan rumus M dikali L, dengan L adalah kalor lebur atau kalor laten zat. Untuk proses Q4 terdapat perubahan wujud dari air menjadi uap, atau kita sebut proses menguap. Dan suhunya tidak berubah, yaitu tetap 100 derajat Celcius. Pada proses Q4 ini kita gunakan rumus M dikali U, dengan U adalah kalor uap. Kita bahas contoh soal yang tadi ya. Di soal ini, es dipanaskan hingga melebur menjadi air. Jika kita gambarkan grafiknya seperti ini. Di sini, es mengalami dua proses, Q1, lalu Q2. Untuk Q1 adalah proses perubahan suhu. Kita gunakan rumus M dikali C dikali delta T. Karena wujudnya es, maka massa yang digunakan adalah massa es. Dan kalor jenisnya juga kalor jenis es. Untuk Q2 adalah proses meleburnya es menjadi air. Kita gunakan rumus M dikali L. Kita hitung satu persatu. Untuk soal ini, satuannya sudah sama semua. Masanya dalam gram, suhunya dalam derajat Celcius, dan kalornya dalam kalori. Nah, untuk Q1 kita tulis 250 dikali 0,5 dikalikan delta T. Kita lihat kembali grafiknya. Pada Q1, perubahan suhunya adalah dari min 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Jadi delta T kita gantikan suhu akhir dikurangi suhu awal. 0 dikurangi min 5. Sama dengan 250 dikali 0,5 dikali 5. Sama dengan 625 kalori. Lalu untuk Q2 kita tuliskan 250 dikali kalor lebur es yaitu 80. Sama dengan 20.000 kalori. Lalu kita hitung total kalornya. Q1 ditambah Q2. Sama dengan 625 ditambah 20.000. Sama dengan 20.625 kalori. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es bersuhu min 5 derajat Celcius menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius adalah 20.625 kalori. Sekarang kita coba contoh soal berikutnya. Es bermassa 200 gram bersuhu min 5 derajat Celcius dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Di soal ini, es akan dipanaskan hingga melebur menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Kita gambarkan ke dalam grafik. Mula-mula, es bersuhu min 5 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu 0 derajat Celcius. Kita tulis proses Q1. Lalu, es akan melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Kita tulis proses Q2. Lalu dipanaskan lagi hingga bersuhu 100 derajat Celcius. Dan wujudnya berupa air. Jadi prosesnya sampai di sini. Kita tulis Q3. Untuk Q1 dan Q3, kalor menyebabkan perubahan suhu. Kita gunakan rumus M dikali C dikali delta T. Untuk proses Q2, es melebur. Kita gunakan rumus M dikali L. Untuk Q1 ini, kalor jenisnya adalah kalor jenis es. Karena pada proses ini wujudnya berupa es. Sedangkan untuk Q3 kita gunakan kalor jenis air. Karena di proses Q3 wujudnya sudah berupa air. Untuk delta T pada Q1 kita tulis suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi 0 dikurangi min 5. Untuk delta T pada Q3 suhunya berubah dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jadi kita tulis 100 dikurangi 0. Kita bisa langsung tuliskan seperti ini. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Lalu kita masukkan masing-masing rumusnya. Kita masukkan angkanya 200
dikali 0,5 dikali 0 dikurangi min 5 ditambah 200 dikali 80 ditambah 200 dikali 1 dikali 100 dikurangi 0. Lalu kita hitung dan diperoleh 500 ditambah 16.000 ditambah 20.000 sama dengan 36.500 kalori. Jadi kalori yang diperlukan untuk proses ini adalah 36.500 kalori. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.